Adil, keadilan sosial bagi segala rakyat IM. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu amma ba'd. Kita masih membahas tentang sulasi mazid yang tambahannya satu huruf. Ya. Kita sudah selesai membahas sulasi mujarrad 6 bab. Ya, ini tanpa ana minta antum setoran, antum harus sudah hafal. Karena ini wajib. Wajib seluruh penuntut ilmu menguasai ilmu shorof. Ya, ilmu nahwu dan ilmu shorof itu adalah perkara yang wajib, ilmu yang wajib, yang harus dipahami, dimiliki oleh setiap para pelajar yang mempelajari ilmu syariah, Alkitab wa Sunnah. Ya, jelas. Ini yang wajib, nahwu dan shorof. Nahwu itu identik dengan i'rab, maka antum harus menguasai i'rab, pandai dalam mengi'rab, bisa menganalisa setiap kalimat yang ada dalam jumlah. Setiap kata yang ada dalam kalimat antum bisa menganalisa ini. Itu nahwu. Shorof, antum bisa mengetahui asal kata dan perubahan-perubahannya. Itu wajib. Dua ilmu ini ilmu yang sangat pengaruh sekali ya, sangat penting, sangat menentukan seorang itu paham atau tidak ilmu syariah. Ya. Karena ini ilmu alat. Dan kita alhamdulillah sudah masuk kepada pembahasan sulasi mazid. Ya, berarti sulasi mujarrad itu udah gak ada masalah. Siapa yang belum hafal sulasi mujarrad 6 bab? Siapa yang belum hafal? Hah? Nggak ada, semuanya udah hafal? Hah? 1, 2, 3. Ya. Diharapkan semua sudah hafal. Tanpa ana minta sini setoran sini ya surat mujarrad, enggak pakai diminta, langsung udah hafal. Ya. Ketika ana minta antum tanya ya bab-bab yang ada di surat mujarrad, antum bisa menyelesaikan dengan baik, menjawab. Jelas? Kemudian sulasi mazid, yaitu fiil-fiil yang asalnya 3 huruf kemudian bertambah hurufnya. Tentunya bertambah huruf mesti ada tujuan dan mesti ada yakni kemanfaatan. Ya, artinya setiap huruf itu bertambah mesti maknanya juga berubah. Itu dia, itu dalam ilmu shorof seperti itu. Ya. Kita masih berada dalam sulasi mazid yang tambahan 1 huruf dan dia ada 3 bab. Pertama, af'ala yuf'ilu. Ini wajib antum hafal. Tasib usulnya dan tasib pecahannya. Ini wajib. Ya, af'ala yuf'ilu, dan juga contoh-contoh fiilnya dimasukkan ke pola-polanya itu. Ya, tasib usul dan tasib pecahannya itu masukkan. Misalnya aslama yuslimu islaman, muslimun muslamun, aslim la tuslim, muslamun muslamun, uslima yuslamu. Ya, seperti itu. Itulah ya tasrif daripada bab pertama sulasi mazid tambah 1 huruf, yaitu af'ala yuf'ilu. Kemudian yang kedua fa'ala yufa'ilu. Ya, harus wajib. Ini wajib hafal tasib usul dan tasib pecahan. Fa'ala yufa'ilu, taf'ilan, mufa'ilun, mufa'alun, fa'ilatu, fa'il.
mufa'alun, fu'ila, yufa'alu. Tasib usul bab kedua dari sulasi mazid tambahan satu huruf. Ya. Misalnya tinggal dimasukkan allama yu'allimu ta'liman, mu'allimun, mu'allamun. Ya, alim la tu'allim, mu'allamun, mu'allamun, ullima yu'allam. Itu baru tasib usul. Demikian juga tasib pecahannya. Fil madhi allama, allama, allamu, allamat, allamata, allamna, allamta, allamtum, allamtum sampai selesai. Itu dia bab kedua sulasi mazid tambahan berapa huruf? Hah? Tambahan satu huruf. Bab kedua. Bab ketiga yang hari kita belajar. Bab ketiga yaitu fa'ala yufa'ilu. Masdarnya ini udah dibahas belum? Hah? Siapa yang bilang belum karena nggak masuk? Siapa yang masuk terus? Ya, udah belum ini bab 3? Udah. Hah? Udah. Nah, tadi di awal kagak ada ngomong kan? Bab 3 udah, bilang nggak belum. Ya mungkin kalau yang nggak masuk ya wajar bilang belum karena nggak masuk, nggak tahu. Nggak masuk jadi nggak tahu. Dan salahnya apa? Nggak tanya kemarin belajar apa, anda nggak masuk. Harusnya kan gitu. Normalnya seorang pelajar itu ketika dia nggak masuk dia tanya, ya akhi, ya ukti, anda tadi yang kemarin nggak masuk, anda belajar apa? Ya, anda nggak masuk nih, tinggalan pelajaran. Dan itu anda ajarkan anak, beritahu, anak kalau nggak masuk, jadi supaya anda nggak ketinggalan. Nah itu jadi dia nyambung, ya, bukan malah anteng ayam adem. Kecuali udah nanya nggak dikasih tahu. Nah, kenapa kasih tahu? Nggak bisa ngajarinnya. Udah antum nanti dengerin aja. Anda nggak bisa ngajarin. Nah, itu wajar. Ya seperti itu. Bab ketiga yaitu fa'ala yufa'ilu, mufa'alatan, fi'alan, mufa'ilun, mufa'alun, fa'il la tufa'il, mufa'alun, fu'ila yufa'alu. Ini bab ketiga. Contohnya misalnya khataba yukhatibu, mukhatabatan. Ya, khitaban, mukhatibun, khatib la tukhatib, mukhatabun, khutiba yukhatabu. Itu contoh. Ya. Sekarang bab yang keempat. Mulai dari bab keempat sampai bab ke-8. Karena ada 5 bab. Itu tambahan 2 huruf. Ya. Mulai dari bab keempat sampai bab ke-8. Ya, 4, 5, 6, 7, 8, 5 bab. Ya, 5 bab itu tambahannya 2 huruf. Bab keempat yaitu tafa'ala. Ya, tafa'ala yatafa'alu, tafa'ulan. Itu masdarnya. Mutafa'ilun, mutafa'alun, tafa'al la tatafa'al. Mutafa'alun, tufu'ila yutafa'alu. Itu tasib usul. Ya. Fil madhi tafa'ala, tafa'alu, tafa'alata, tafa'alna, tafa'alta, tafa'altuma, tafa'altum sampai akhir. Yatafa'alu, yatafa'alani, yatafa'aluna, tatafa'alu, tatafa'alani, yatafa'alna, dan seterusnya. Masdarnya tafa'ulan, tafa'ulaini, tafa'ulatin. Ya, tafa'ulan, tafa'ulaini, tafa'ulatin. Ya.
Terus isim fa'il, isim maf'ul, kemudian fil amr, fil nahi, ya, isim zaman, isim makan dijadikan satu, kemudian fil madi majhul dan mudhari majhul. Contohnya halaman 74. Ta'allama, ya, artinya apa? Belajar. Kata ulama, i'lam bi annal ilma bi ta'allum. Ketahuilah bahwasanya ilmu itu diraih, dicapai, diperoleh dengan cara belajar. Itu kata ulama gitu. Mengambil dari hadis Nabi. Kata ulama, i'lam annal ilma bi ta'allum. Ketahuilah bahwasanya ilmu itu adalah dengan dipelajari, dengan belajar. Enggak ada orang yang enggak belajar bisa punya ilmu, tuh enggak ada. Kalau orang seorang itu pengen punya ilmu, dia harus belajar. Ya. Nah, ini dia ta'allama. Innamal ilma bita'allum. Ta'allum masdarnya. Ya, tinggal dimasukkan ke tasib usul, tasib pecahan. Ta'allama ya ta'allamu ta'alluman. Muta'allim itu isim fa'il. Muta'allam isim maf'ul. Ta'allam fil amr. Ta'allam la tata'allam, muta'allamun tu'allima yuta'allamu. Ya. Ini ta'allama. Kemudian tajammala, berhias, menghias diri, itu tajammala. Tagharraba, ya, mengembara, mengasih pergi jauh. Mengembara. Pergi ke tempat asing. Nanti kata gharaba atau gharuba, ya, tagharraba, pergi ke tempat yang dia asing, bukan tempatnya dia, itu tagharraba, mengembara. Takassara, ya, menjadi pecah. Di sini diartikan terpecah. Takassara. Tanaffala, mengerjakan salat nafilah, salat sunnah, itu tanaffala. Kemudian tahammala, ya, menanggung. Di sini diartikan menerima tanggungan. Tahammala artinya menanggung, ya, menahan, itu tahammala. Kemudian tawaddu'a, berwudu. Taqarraba, mendekatkan diri. Tuh, taqarraba di sini hampiri. Ya. Tanassara, menjadi orang Nasrani. Tajannaba, menjauhi, ya, menjauhkan diri atau menjauhi diri dari sesuatu, itu tajannaba. Ta'ammada, menyengaja, ya, menyengaja. Misalnya ada hadis, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbohong, berdusta atas namaku dengan sengaja. Ta'ammada, itu menyampaikan hadis-hadis yang palsu. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berbohong atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah dia mengambil tempat tinggalnya di neraka, masuk neraka, terancam neraka. Orang yang menyebarkan hadis-hadis palsu, ya, dengan sengaja, ya, dengan kesengajaan. Bagaimana kalau dia nggak tahu? Ya, kenapa dia nggak belajar? Kenapa dia nggak hati-hati menyampaikan hadis Nabi? Hadis palsu disampaikan, misalnya banyak sekali, ya, hadis-hadis palsu. Utlubul ilma walau bisid, tuntut ilmu walaupun sampai negeri Cina, hadis palsu, bukan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian tahassana, menjadi baik. Tasya'aba, bercabang. Takaddara, menjadi keruh, kotor. Tabaddala, bertukar, berganti. Nah, ini dia contoh-contoh fiil yang masuk bab ini, bab tafa'ala. Berarti kita sudah selesai, ya, membahas sulasi mazid yang tambahan satu huruf. Sekarang mulai dari bab keempat sampai bab ke-8, ya, kita masuk, ya, mempelajari
sulasi mazid yang tambahnya 2 huruf. Tafa'ala, tafa'ala, ifta'ala, infa'ala, if'ala, 5 bab. Tafa'ala, tafa'ala, ifta'ala, infa'ala, if'ala, 5 bab. Nanti setelah itu 4 bab untuk sulasi mazid yang tambahan 3 huruf. Semuanya ada 18. Ya. 8 enggak, ada 12. 12 nanti tambah 4 jadi 16. Ya. 16 tambah 6 jadi 22. Semuanya 22 bab. Mafhum? Sulasi mujarrad 6 bab, sulasi mazid 12 bab. Ya. Sisanya untuk rubai, mujarrad dan mazid. Seluruhnya ada 22 bab dari 4 bagian. Sulasi mujarrad, sulasi mazid, rubai mujarrad dan rubai mazid. Semua ada 22 bab. Dan itu wajib semuanya hafal. Ya, berarti antum punya perbendaharaan ilmu sharaf, ilmu tasrif. Ya, yang dengannya antum akan bisa baca kitab-kitab yang tidak berharokat dengan ilmu ini. Penerangan bab ini dinamakan bab tafa'ala atau bab at-tafa'ul. At-tafa'ul. Ya, lantaran masdarnya ialah tafa'ul. Berarti nama bab ini bisa nama fi'il madinya atau nama masdarnya. Gunanya bab ini ialah untuk makna jadi, menjadi. Seperti takassara, ya menjadi pecah, tahassana menjadi baik, takaddara menjadi keruh, tanassara menjadi orang Nasrani. Ya, dan yang lain ya, dan seterusnya. Tetapi ada juga buat lain-lain makna yang berbeda-beda yang tidak tetap. Ya, misalnya ta'allama bukan makna menjadi, tapi maknanya belajar. Ya, makna adalah belajar. Ta'allama. Kemudian huruf yang pertama dalam fi'il madhi bab ini ialah ta di permulaan. Dan satu huruf serupa pada ain fi'ilnya yang diidghamkan padanya. Ya. Maka selesailah bab keempat. Ditutup dengan kaidah membuat fi'il amr. Kaidah membuat fi'il amr caranya sama dengan bab fa'ala, sama. yakni tanpa ada tambahan hamzah wasol, nggak ada. Karena apa? Karena fa fiilnya berharokat. Kita sudah belajar ya. Sudah belajar belum cara membuat fi'il amr bab ini? Ya. Yaitu dengan mengambil dari fi'il mudhari' yang mukhatab. Misalnya ta'allama ya ta'allamu, setelah dibuang kan tetap berharokat ya, huruf awalnya itu. Iya, ta'allama ya ta'allamu. Ya, ta'nya itu ya huruf tambahannya dia berharokat. Huruf mudhari dibuang, ya, tetap huruf yang setelah dibuang itu tetap adalah huruf berharokat, maka tidak perlu hamzah. Ya, tinggal disukunkan mufrad mudzakar dan dibuang semua nun kecuali nun yang terakhir. Maka jadilah ya tafa'al, tafa'ala, tafa'alu. Ya, tafa'ali, tafa'ala, tafa'alna. Itulah fi'il amrnya. Ya. Jadi bab tafa'ala ya fi'il amrnya tafa'al. Tafa'ala ya tafa'alu, tafa'ulan, mutafa'ilun, mutafa'alun, tafa'al, la tatafa'al, mutafa'alun, mutafa'alun, tufu'ila, yutafa'alu. Ya, maka selesailah bab yang keempat. Ya, untuk pekan depan sebelum masuk bab kelima, ya akan ada pertanyaan dari bab pertama sampai bab keempat dengan lengkap. Pertama, seluruhnya wajib ya menghafal tasrif usul dan tasrif pecahan. Itu yang pertama. Yang kedua, seluruh santri wajib hafal contoh-contoh fiilnya.
Sehingga ketika dimasukkan ke wazan-wazannya, ke fiil pola-polanya, dia akan mudah memasukkannya. Jelas? Dari bab pertama sampai bab 4 bab. Ya. Pekan depan. Ya, dan langsung begitu masuk langsung tanya, nggak pakai ngapa-ngapain lagi, ngapain di rumah dari sekarang. Ya, jelas? Langsung Anda tanyakan. Ima dengan setoran secara utuh atau nanti dipilih-pilih mana yang akan ditanyakan.